Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pera Paramita Utami. Saya dari PO 3 semester 6 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Strategi Pembelajaran Inquiry terhadap Perilaku Insecure Anak Usia 4-5 tahun di RA Nurul Hidayah. Saya akan membacakan isi dari proposal skripsi saya, yaitu bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Masa usia dini merupakan masa yang sangat penting bagi perkembangan individu. Brewer 2007 mengemukakan bahwa masa usia dini yaitu masa lahir sampai usia 8 tahun merupakan masa yang sangat strategis bagi perkembangan selanjutnya. Artinya, masa ini merupakan masa yang sangat fundamental dalam mengembangkan potensi anak yang disebut dengan golden age. Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak, menurut Yuliani Nurani Sugiono 2009. Di dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau bentuk yang lain yang sederajat. Selanjutnya adalah rasa cemas adalah keadaan mental yang tidak berkenaan dengan sakit yang mengancam atau yang dibayangkan. Hal ini ditandai oleh kekhawatiran, ketidakenakan, dan perasaan yang tidak baik yang tidak dapat dihindari seseorang, disertai dengan perasaan yang tidak berdaya karena merasa menemui jalan buntu, disertai pula dengan ketidakmampuan menemukan pemecahan masalah yang dihadapi. Sedangkan ciri-ciri keadaan mental yang tidak enak dalam rasa cemas pada suatu saat mungkin meningkat menjadi kecemasan yang disebut dengan kecemasan yang mengambang. Pada kecemasan yang mengambang ini, anak mengalami takut yang ringan setiap menghadapi situasi yang dianggap sebagai ancaman yang potensial. Namun rasa takut dan kekhawatiran memiliki perbedaan satu sama lain. Jika rasa cemas lebih samar-samar dibanding dengan rasa takut, dalam bentuk yang lebih lunak, rasa cemas mungkin diekspresikan dalam perilaku yang mudah dikenal seperti murung, gugup, mudah tersinggung, tidur yang tidak nyenyak, cepat marah, dan kepekaan yang luar biasa terhadap perkataan atau perbuatan orang lain. Anak-anak yang merasa cemas tidak bahagia karena merasa tidak tenang. Selanjutnya bab 1 pendahuluan perumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh strategi pembelajaran inquiry terhadap perilaku anak insecure usia 4-5 tahun di RA Nurul Hidayah? Selanjutnya tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran inquiry terhadap perilaku anak insecure usia 4-5 tahun di RA Nurul Hidayah. Selanjutnya saya akan membacakan bab 2 tinjauan pustaka. Kerangka teoritis hakikat anak usia dini. Pada hakikatnya anak adalah makhluk individu yang membangun sendiri pengetahuannya. Itu artinya guru dan pendidik lainnya tidaklah dapat menuangkan air begitu saja ke dalam gelas yang seolah-olah kosong. Anak dengan membawa sejumlah potensi yang siap untuk ditumbuh kembangkan asalkan lingkungan menyiapkan situasi dan kondisi yang dapat merangsang kemunculan dari potensi yang tersembunyi tersebut. Berdasarkan tinjauan aspek pedagogis, masa usia dini merupakan masa peletak dasar atau fondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Selanjutnya pendidikan anak usia dini. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya perilaku insecure. Pengertian perilaku. Perilaku manusia atau human behavior merupakan suatu yang sangat penting dan perlu dipahami secara baik. Hal ini disebabkan perilaku manusia terdapat dalam setiap aspek kehidupan manusia. Perilaku manusia mencakup dua komponen, yaitu sikap atau mental dan tingkah laku atau attitude. Sikap atau mental merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap manusia. Pengertian perilaku dari segi biologis dapat diartikan kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan.
organisasi, misalnya merupakan kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan organisasi ataupun perilaku manusia yang dapat diartikan sebagai aktivitas manusia yang sangat kompleks sifatnya, seperti perilaku dalam berbicara, berpakaian, berjalan, dan sebagainya. Perilaku ini umumnya dapat diamati oleh orang lain. Namun, ada pula perilaku yang tidak dapat diamati oleh orang lain atau bisa disebut sebagai internal activities, seperti persepsi, emosi, pikiran, dan motivasi. Pengertian perilaku cemas. Rasa cemas adalah keadaan mental yang tidak berkenaan dengan sakit yang mengancam atau yang dibayangkan. Hal ini ditandai oleh kekhawatiran, ketidakenakan, dan perasaan yang tidak baik yang tidak dapat dihindari seseorang, disertai dengan perasaan tidak berdaya karena menemui rasa buntu, dan disertai pula dengan ketidakmampuan menemukan pemecahan masalah yang dihadapi. Kecemasan menunjukkan kepada emosi yang tidak menyenangkan yang meliputi interpretasi subjektif dan atau rangsangan fisiologis. Misalnya gejala yang bersifat fisik antara lain jari-jari tangan dingin, detak jantung semakin cepat, berkeringat dingin, kepala pusing, nafsu makan berkurang, tidur tidak nyenyak, dada sesak napas. Sedangkan gejala-gejala yang bersifat mental, ketakutan rasa akan ditimpa bahaya, tidak dapat memusatkan perhatian, tidak tentram, dan ingin lari dari kenyataan. Sundari 2005. Selanjutnya, pengertian strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi pembelajaran yang mengharuskan anak mengolah pesan untuk mendapat pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Di dalam strategi pembelajaran inquiry, anak dirancang untuk terlibat dalam melakukan penggalian informasi atau inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selanjutnya, penelitian relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Utari Giana Putri yang berjudul Pengaruh Model Inquiry terhadap Kemampuan Mengenal Warna Anak Usia 4-5 tahun di TK Muslim Min Bukit Kemuning, Lampung Utara. Berdasarkan hasil penelitian dengan uji t-test, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai hasil pre-test dan post-test kemampuan mengenal warna sebelum menggunakan model inquiry dan sesudah menggunakan model pembelajaran inquiry. Selanjutnya, pengajuan hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian adalah terdapat pengaruh strategi pembelajaran inquiry terhadap perilaku insecure anak usia 4-5 tahun di RA Nurul Hidayah. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian, lokasi dan waktu. Lokasi di RA Nurul Hidayah, Dusun 1 Senayan, Kecamatan Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai. Waktu semester ganjil tahun 2020-2021, tanggal 22 sampai 30 Juli 2020. Desain penelitian, peneliti menggunakan desain penelitian pre-eksperimental design dengan bentuk one shot case study. Populasi dan sampel, peneliti menggunakan populasi anak usia sampai 4-5 tahun dengan banyaknya sampel 18 orang anak, laki-laki sebanyak 7 anak dan perempuan sebanyak 11 orang anak. Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan lembar observasi. Diperlukan rumus Rubik untuk menghitung jumlah nilai yang didapat oleh anak, karena untuk menyajikan data pada penelitian korelasi ini membutuhkan sebuah angka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari hasil presentasi proposal skripsi saya.